Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala idan inna iddatas suhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, yang dimana dengan nikmat iman dan Islam tersebut kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Semoga kita yang berkumpul di hari yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di hari Asyura, hari tanggal ke-10 Muharram sekarang ini adalah suatu keistimewaan yang kita rasakan sekarang ini. Masuk dalam 10 Muharram, kita bersaum Asyura tepat di hari Jumat, hari raya umat muslim. Meskipun kalau di kita ada perbedaan, yaitu ketika sebagian dan sebagian lagi melaksanakan Asyuranya kemarin dan sekarang, namun itu tidak menambah kehikmatan kita untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita memasuki bulan Muharram ini, bulan Muharram yang khotib bacakan di mukadimah awal itu, di surat At-Taubah ayat 36, yang dimana Allah menjanjikan bahwa terdapat keberkahan di bulan Muharram itu. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu menciptakan langit dan bumi. Di antara ada 4 bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tafsiran para ulama, 4 bulan haram itu yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan kita sekarang masuk dalam 10 Muharram, yang dimana dalam 10 Muharram ini Nabi Muhammad SAW mensyariatkan kita sebagai umatnya untuk saum Asyura. Kalau di bulan Ramadan, Imam Al-Ghazali membagi tingkatan saum itu kepada 3, yaitu saumul am, yaitu saumul puasa orang awam, yang dimana puasanya itu hanya fokus pada menahan lapar dan dahaga. Yang kedua adalah saumul khus, saum puasa orang-orang khusus. Selain dia menahan
lapar dan dahaga, tapi orang ini juga, kata Imam Ghazali, dia menahan anggota badannya, bibirnya, tangannya, kakinya, dia kendalikan di saum orang-orang khus dan saum khususil khus, saum orang yang istimewa. Selain dia itu menahan lapar dan dahaganya, dia menjaga anggota badannya, dia juga, kata Imam Ghazali, menjaga pikiran dan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu. Nah, di bulan Muharram ini, tepatnya di 10 Muharram, hari raya Asyura ini, Imam Ibnu Hajar Asqalani membagi tingkatan orang saum di Asyura itu menjadi 3 juga. Tingkatan yang pertama, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah tingkatan dasar. Orang tingkatan dasar yang hanya saum pada tanggal 10 Muharram, yang saum pada hari ini. Atau kalau saudara kita ada yang tasu'anya itu hari Rabu, berarti Asyuranya itu Kamis. Saumnya itu hanya tanggal 10 saja. Menurut Imam Hajar Asqalani, meski sah dilakukan, Ibnu Hajar Asqalani menyarankan agar tidak hanya konsentrasi di situ saja, agar tidak menyerupai kaum Yahudi. Karena syariat saum Asyura ini adalah bertepatan ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Hal ini diberitakan kepada Rasulullah SAW oleh para sahabat, bahwa orang Yahudi untuk memperingati lolosnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun itu, mereka saum pada 10 Muharram. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, faqala ana aula bi Musa fasamahu wa amaro bisyamihi. Rasulullah SAW bersabda, akulah yang lebih utama terhadap Musa dibanding mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah berpuasa pada hari itu, pada 10 Muharram, dan memerintahkan para sahabat umat beliau untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ini kata Imam Ibnu Hajar Asqalani adalah tingkatan dasar seorang muslim dalam puasa Asyura ini. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang paling banyak keterangan dalil hadisnya, yaitu saum Tasu'a Asyura. Kalau yang Asyuranya sekarang berarti Tasu'anya itu hari Kamis. Kalau yang Asyuranya Kamis, berarti Tasu'anya itu hari Rabu. Ini adalah tingkatan orang yang paling banyak dalil dan hadisnya. Tingkatan menengah. Mengapa? Karena seperti yang Ibnu Hajar Asqalani dikatakan, bahwa untuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Wa khalifu yahuda sumun nasi'a wal ashir. Ibnu Abbas berkata kepada para sahabat, selisihi orang Yahudi. Berpuasalah pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, lain yakitu ila qabilin asuman natasyi'a. Jika aku masih hidup pada tahun depan, sungguh aku akan melaksanakan puasa pada hari ke-9. Tapi Rasulullah SAW tidak keburu. Cuman azam beliau begitu, keburu wafat. Tapi para ulama
khususnya Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa tingkatan seorang mukmin adalah dia melaksanakan Tasu'a Asyura. Dan yang terakhir adalah tingkatan seorang muslim menurut Imam Ibnu Hajar Asqalani adalah tingkatan yang istimewa, yaitu dia melaksanakan pada bulan Muharram itu Tasu'a Asyura dan hari ke-11, tanggal 11, 3 hari. 3 hari kita sebagai umat muslim menurut para ulama melaksanakan saumnya itu, yaitu sebanyak 3 kali dalam 1 bulan ini, di bulan Muharram ini, yaitu tanggal 9, 10, dan 11. Hadirin Jumat rahimakumullah. Khaliful yahuda wa sumu yauman qabla wa yauman ba'dah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa selisihlah orang Yahudi dan berpuasalah sehari sebelum dan sesudahnya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dan apa sebenarnya keutamaan Asyura ini? Keutamaan ketika kita melaksanakan perintah Rasulullah SAW, syariat Rasulullah SAW, dan para ulama. Yang pertama adalah menghapus dosa setahun sebelumnya. Menghapus dosa-dosa kita setahun sebelumnya. Di tafsir hadis ini, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa dosa-dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kecil kita. Dosa-dosa kezaliman kita kepada orang-orang sesama kita. Kan tidak terasa. Kita bahkan tidak nyadar melakukan dosa-dosa kepada sesama manusia. Itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melaksanakan Shaum Asyura. Syamu yaumu Asyura ahtasibu 'ala Allahi yukaffiru sanatal lati qablahu. Puasa hari Asyura dan aku berharap Allah agar menghapus dosa setahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan bahwa 1 hari kita puasa saja. Kalau misalnya kita ngambil tingkatan sebagai mukmin yang dasar, yaitu hari ini puasa aja sehari, bisa menjadi sebab wasilah dihapusnya dosa-dosa kita setahun yang lalu. Yang kedua adalah bahwa bulan Muharram ini termasuk bulan terbaik untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Afdhalu syami ba'da Ramadana syahrullahi Muharramun. Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu li wa lakum.